Kabupaten Waikanan resmi menginjak usia ke-27 tahun pada tanggal 27 April 2026. Rapat paripurna istimewa hari jadi ke-27 Bumi Kami Kagom berlangsung hikmat dan dihadiri berbagai unsur pemerintahan, Prokopimda, tokoh masyarakat hingga para mantan pemimpin daerah. Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Lampung diwakili Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Saipul, anggota DPD RI Provinsi Lampung Bustami Zainuddin, serta mantan Bupati Waikanan periode 2016-2025 Raden Adipati Surya. Rapat paripurna juga dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Waikanan Masya Feli Herman Tarmizi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Wanita, tokoh agama, tokoh adat, serta perwakilan masyarakat dari berbagai kecamatan. Saudari Bupati, Prokopimda, dan rekan-rekan anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia. Tak terasa, tahun ini Kabupaten Waikanan sudah sampai pada usia ke-27 tahun. Seiring dengan ungkapan rasa syukur kita, atas nama Dewan, kami mengaturkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh undangan yang telah berkenan hadir pada rapat paripurna istimewa hari ini. Adapun tema hari jadi ke-27 Kabupaten Waikanan tahun 2026 yaitu Waikanan Sikok, sinkronisasi dan kolaborasi pembangunan. Hadirin rapat paripurna istimewa yang kami banggakan, selanjutnya marilah kita sejenak mengenang perjalanan Kabupaten Waikanan hingga saat ini. Diawali pada tahun 1957 dengan dipimpin oleh Wedana Waikanan Ratu Pengadilan, diadakanlah pertemuan yang pertama kali guna membahas rencana pemerintah pusat yang memerlukan 100.000 hektar tanah untuk keperluan transmigrasi. Pada saat itu, 3 kewedanaan yang ada yaitu Kewedanaan Kota Bumi, Kewedanaan Krui, dan Kewedanaan Manggala menolak rencana pemerintah tersebut. Namun, Kewedanaan Waikanan menerima tawaran tersebut dengan pertimbangan agar kelak Waikanan dapat cepat ramai penduduknya. Pada saat itulah muncul gagasan awal yang dikemukakan oleh Haji Ridwan Basyah selaku penulis dalam pertemuan tersebut untuk menjadikan Waikanan sebagai Waikanan yang berdiri sendiri terpisah dari Kabupaten Lampung Utara. Gagasan tersebut langsung mendapat persetujuan dari peserta rapat sehingga membuat kesimpulan sebagai berikut. Demi cita-cita rakyat Waikanan untuk menjadi kabupaten yang berdiri sendiri terpisah dari Lampung Utara, maka rakyat Waikanan menyetujui menyerahkan tanah 100.000 hektar untuk proyek transmigrasi. Pada tahun 1971, keinginan untuk menjadikan Waikanan menjadi kabupaten yang berdiri sendiri muncul kembali. Kemudian diadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan para ilmuwan yang diselenggarakan di kediaman Haji Ridwan Basyah di Tanjung Agung, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya pada tahun 1975, Bapak Nasunsyah Gelar Sultan Mangkubumi di Bumi Agung, Kecamatan Baruga, Kabupaten Lampung Utara, melaksanakan acara adat Begawi dengan mengundang tokoh-tokoh adat penyeimbang sewilayah Waikanan. Pada kesempatan tersebut diadakan musyawarah khusus yang dipimpin oleh Haji Ridwan Basyah membahas kembali gagasan untuk menjadikan Waikanan sebagai kabupaten yang berdiri sendiri, sekaligus mengajukan usul kepada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara dan pemerintah daerah tingkat 1 Provinsi Lampung. Hadirin rapat paripurna istimewa yang berbahagia, pada tahun 1986 pemerintah pusat membentuk pembantu Bupati Lampung Utara, wilayah Lamongan itu dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 821.26/2002 tanggal 8 Juni 1985 yang terdiri dari 6 kecamatan yaitu 1. Kecamatan Lamang Uku dengan ibu kota Brambangan Uku, 2. Kecamatan Baruga dengan ibu kota Mesir Ilir, 3. Kecamatan Pakuan Batu dengan ibu kota Pakuan Batu, 4. Kecamatan Batu dengan ibu kota Tiubala, 5. Kecamatan Banjir dengan ibu kota Banjir, 6. Kecamatan Kasui dengan ibu kota Kasui. Berdasarkan surat Badan Perencanaan dan Pembangunan
1990/2 tanggal 18 Februari 1991 yang ditujukan kepada pembantu Bupati Wilayah Blambangan Empu. Maka pada tanggal 4 Mei 1991 pejabat Bupati Wilayah Blambangan Empu Haji Ridwan Basya menyelenggarakan musyawarah besar yang dihadiri oleh tokoh adat, tokoh agama, ilmuwan, dan tokoh masyarakat lainnya. Bertempat di Gedung Sesat Kurang Tigawi Blambangan Empu. Musyawarah besar tersebut membahas penangkapan usulan dan pernyataan dukungan sepenuhnya Waikanan menjadi kabupaten dengan ibu kota di Blambangan Empu yang ditujukan kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Lampung. Pada tanggal 25 Januari 1999, 3 orang tokoh masyarakat diundang Komisi 2 DPR RI, antara lain 1. Saudara Haji Ridwan Basya gelar Sunan Pemuka. 2. Saudara Haji Indonis Idris Esa gelar Sultan Karya Praja. 3. Saudara Agus Numu SHMH gelar Ratu yang Tua. Untuk menghadiri rapat dengan Komisi 2 DPR RI yang juga dihadiri oleh Gubernur Lampung, Omar Sono, dan Bupati Lampung Utara Hairi Fasya SE. Dan juga dihadiri anggota DPR RI dari Lampung, salah satunya Dr. Anis Suki Elias Harun. Pada kesempatan tersebut, Haji Ridwan Basya mewakili tokoh-tokoh masyarakat Waikanan, didampingi Bupati Lampung Utara Hairi Fasya, menyerahkan berkas persiapan berdirinya Kabupaten Waikanan. Menindaklanjuti usulan tersebut, maka diadakan rapat-rapat di tingkat kabupaten, provinsi, dan di tingkat pemerintah pusat DPR RI dan Departemen Dalam Negeri, yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan tim Ketua DPR RI dan tim dari Departemen Dalam Negeri ke Blambangan Empu untuk meninjau persiapan berdirinya Kabupaten Waikanan. Berkat perjuangan semua pihak dan dengan diridhoi Allah oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, maka pada tahun 1999 terbitlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Waikanan, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Lampung Timur, dan Kota Madiun Metro. Bupati Waikanan, Ayu Asyalesiah, menyampaikan bahwa usia 27 tahun merupakan perjalanan panjang penuh dengan dinamika dan tantangan pembangunan. Berbagai capaian telah berhasil dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat. Pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pertumbuhan perekonomian daerah menjadi bagian dari hasil pembangunan yang terus dilaksanakan selama ini. Bupati perempuan pertama di Kabupaten Waikanan menegaskan tantangan pembangunan ke depannya akan semakin kompleks. Perkembangan teknologi, perubahan global, dan meningkatnya tuntutan masyarakat menjelaskan pemerintah daerah harus terus berbenah dan berinovasi. Hari jadi tahun ini pemerintah Kabupaten Waikanan mengusung tema Sinkronisasi dan Kolaborasi Pembangunan atau disingkat SIKO. Tema ini strategis untuk menyatukan arah pembangunan mulai dari tingkat kampung hingga pemerintah pusat. Bupati Ayu menyebut sinkronisasi berarti menyelaraskan program dan kebijakan agar berjalan dalam satu visi pembangunan daerah. Sementara kolaborasi menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarga beliau, wakil ketua dan para anggota Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. 27 tahun bukanlah waktu yang singkat. Hari ini adalah momentum kita untuk menoleh ke belakang sebagai cermin refleksi sekaligus menatap masa depan. Sebagai komitmen untuk terus melangkah, kita memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada para perintis dan pejuang berdirinya kabupaten ini yang telah meletakkan batu fondasi pembangunan di bumi kami agung. Peringatan HUT ke-27 kali ini mengusung tema yang sangat filosofis dan strategis, yaitu Waikanan SIKO.
Dalam bahasa Lampung, sikop berarti elok atau indah. Namun secara teknokratis, sikop merupakan akronim dari sinkronisasi dan kolaborasi pembangunan. Tema ini tentunya bukan hanya sekedar slogan, melainkan ruh dari pergerakan kita ke depannya. Di tengah dinamika global dan keterbatasan sumber daya, kita sadar bahwa ego sektoral adalah musuh terbesar dari kemajuan. Tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Yang pertama, sinkronisasi pembangunan. Kita memastikan bahwa setiap gerak langkah dari tingkat kampung harus selalu selaras dengan kebijakan kabupaten, sinkron dengan program Provinsi Lampung, dan tegak lurus dengan visi pembangunan nasional. Sinkronisasi data menjadi prioritas kita agar bantuan sosial tepat sasaran, agar penanganan kemiskinan ekstrim tidak lagi meleset, dan agar pembangunan infrastruktur benar-benar menjawab kebutuhan ekonomi rakyat. Kedua, kolaborasi pembangunan Waikanan adalah milik kita bersama. Melalui moda kolaborasi pentahelik pemerintah Kabupaten Waikanan merangkul akademisi untuk inovasi, menggandeng dunia usaha untuk investasi dan hilirisasi, serta mengetuk pintu hati masyarakat dan media untuk ikut berpartisipasi. Hadirin yang saya muliakan, berkat sikap yang kita jalankan, kita telah melihat tanda-tanda kemajuan yang nyata. Indeks pembangunan manusia terus merangkak naik seiring dengan sinkronisasi program kesehatan dan pendidikan. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2025 sudah mencapai 71,98%. Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Saipul, mendorong Pemkab Waikanan untuk bersinergi memperkuat hilirisasi ekonomi desa dan mengoptimalkan sektor pertanian. Seluruh organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Pemanfaatan teknologi dan inovasi digital juga menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik agar lebih cepat, tepat, dan transparan. 20 tahun perjalanan Kabupaten Waikanan merupakan momentum penting untuk melihat sejauh mana pembangunan yang telah berjalan. Sekaligus meneguhkan langkah ke depan. Berbagai capaian yang diraih kali ini adalah hasil kerja keras, kebersamaan, dan semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat. Dengan potensi yang dimiliki, Waikanan terus menunjukkan dirinya sebagai daerah yang tumbuh, berkembang, dan siap menjadi salah satu kekuatan penting dalam pembangunan Provinsi Lampung. Hadirin yang saya hormati, Kabupaten Waikanan adalah daerah yang dianugerahi potensi yang luar biasa dengan kekayaan sumber daya alam, lahan pertanian yang luas, perkebunan yang produktif, serta posisi strategis sebagai gerbang penghubung antara Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan. Waikanan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi regional. Sektor pertanian menjadi tulang punggung utama pembangunan daerah ini. Komoditas seperti padi, jagung, singkong, karet, kopi, dan sawit menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang harus terus diperkuat. Namun hari ini kita tidak bisa hanya berhenti pada produksi, kita harus bergerak menuju hilirisasi pertanian agar hasil pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi mampu diolah menjadi produk bernilai tambah yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat. Hilirisasi pertanian adalah langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Singkong tidak hanya dijual sebagai hasil panen, tetapi dapat diolah menjadi tepung, makanan olahan, dan produk industri. Kopi tidak hanya dipasarkan sebagai biji mentah, tetapi menjadi produk unggulan dengan nilai jual tinggi. Demikian pula jagung, hasil perkebunan, dan komoditas lainnya harus didorong masuk ke rantai industri yang lebih kuat. Karena itu, pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan industri berbasis desa, pembangunan sentra pengolahan hasil pertanian, penunjang akses pembiayaan, serta kemitraan antara petani, UMKM, koperasi, dan dunia usaha. Dengan demikian, desa tidak
hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hadirin yang berbahagia, program Desa Maju menjadi sangat relevan untuk didorong sebagai fondasi pembangunan dari bawah. Karena sesungguhnya kemajuan daerah tidak hanya diukur dari perkembangan kota, tetapi dari seberapa kuat desa mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan. Berbagai capaian telah berhasil dilakukan pemerintah daerah bersama masyarakat. Pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pertumbuhan perekonomian daerah menjadi bagian dari hasil pembangunan yang terus dilaksanakan selama ini. Bupati perempuan pertama di Kabupaten Waikanan menegaskan tantangan pembangunan ke depannya akan semakin kompleks. Perkembangan teknologi, perubahan global, dan meningkatnya tuntutan masyarakat menjelaskan pemerintah daerah harus terus berbenah dan berinovasi. Hari jadi tahun ini pemerintah Kabupaten Waikanan mengusung tema Sinkronisasi dan Kolaborasi Pembangunan atau disingkat SIKO. Tema ini strategis untuk menyatukan arah pembangunan mulai dari tingkat kampung hingga pemerintah pusat. Bupati Ayu menyebut sinkronisasi berarti menyelaraskan program dan kebijakan agar berjalan dalam satu visi pembangunan daerah. Sementara kolaborasi menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikian pengantar rapat paripurna istimewa dan sejarah singkat Kabupaten Waikanan. Pada rapat paripurna istimewa hari ini, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Waikanan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dalam hal ini Wakil Kepala Bapenda, dan terima kasih kepada Saudari Bupati, Forkopimda, dan undangan serta hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang terhormat. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Waikanan rapat ke-26 masa sidang ketiga tahun kedua 2026 secara resmi kami tutup. Selain rapat paripurna, rangkaian peringatan hari jadi ke-27 Kabupaten Waikanan juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Di antaranya jalan sehat, bazar UMKM, donor darah, pelayanan kesehatan gratis, hingga istiqosoh dan pengajian akbar. Pemerintah Kabupaten Waikanan berharap momentum hari jadi ke-27 ini dapat menjadi penguat semangat gotong royong dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan daerah dengan semangat kolaborasi dan sinergi. Pemerintah daerah optimistis Waikanan mampu menjadi kabupaten yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera di masa mendatang. Dari Waikanan, Asep Setiawan melaporkan.